Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, masih ayat yang ke-102 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Di dalam surat Al-Baqarah, masih ayat yang ke-102 ini, ada bacaan wa ma yu'allimani min ahadin. Pada bacaan ini, ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf alif. Ini dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf ha. Ini dinamakan idhar. Selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf qaf yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis, maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya sekitar 6 harakat. Selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ta marbutoh yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harakat.
Dan selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal. Karena huruf ro sukun ini didahului oleh huruf yang berbaris doma. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula. Artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf paus sukun. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ha. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis. Karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf kof yang berbaris doma menghadapi huruf paus sukun. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ha yang berbaris kasroh berdiri didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf ba yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasiroh yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Selanjutnya ada huruf ba yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf mim. Ini dinamakan alif lam komariah. Selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal. Karena huruf ro sukun ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah, yaitu huruf mim. Selanjutnya ada huruf za yang berbaris fathah menghadapi huruf paus sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Selanjutnya ada huruf ha yang berbaris kasroh berdiri didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf jim yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasiroh yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat bila mana dilanjutkan membacanya. Namun bila mana dihentikan membacanya, maka huruf ha yang berbaris kasroh berdiri ini harus disukunkan. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula. Artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ba. Menurut hukum mimati ini dinamakan ikhfa syafawi. Dan selanjutnya ada huruf do yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mantobi'i. Namun mantobi'i ini menghadapi huruf yang bertasdid dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mantobi'i ini berubah menjadi mad lazim musaqqal kalimi yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harkat. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis. Karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mantobi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Selanjutnya ada huruf ha yang berbaris kasroh berdiri didahului oleh huruf yang hidup, yaitu huruf ba yang berbaris kasroh. Ini dinamakan mad silah qasiroh yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf alif. Ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf alif. Ini dinamakan
idhar. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris patah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 2 harkat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis. Karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Dan pada kalimat Allah ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf H yang berbaris kasroh, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.